Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini ya Mas Hersu. Dan Iya, setiap hari selalu ada berita hangat, ada menarik, berita dan baru penting. ya, dan kelihatannya kita akan fokus masalah-masalah korupsi ya, Mbak Agi, karena memang beberapa kasus besar itu sekarang sudah ada yang mulai disidangkan, ada yang mulai juga mulai penyidikan dan sebagainya. Dan saya kira sebenarnya kalau ini betul serius ya, ini kelihatannya perlu outsourcing nih Jaksaan Agung itu. Karena kasus banyak banget gitu loh ya Mbak, dia nggak mungkin tertangani sendiri dan kasusnya gede-gede Betul. ya gitu. Jadi Ya. tapi ya mungkin dibuat aja skala prioritas, yang gede-gede dulu yang dihajar gitu untuk menunjukkan bahwa pemerintahan serius. Dan itu tentu saja diharapkan ada di tren efek, karena begitu kalau mau dibongkar-bongkar itu orang sebenarnya melihat kok bisa ya Indonesia masih bertahan seperti sekarang jadi negara kesatuan Republik Indonesia kalau lihat perilaku dari pejabatnya seperti itu gitu ya Mbak Agi ya. Ini betul-betul rusak gitu, dan menyadarkan kita bahwa benar bangsa ini ya, kalau di negara ini kalau pemerintahnya benar, negara kita nggak bakal jadi negara susah. Kita ini negara yang kaya dan rakyatnya pasti hidupnya kaya raya loh Mbak, sebenarnya makmur lah gitu seenggaknya. Iya, Mas Hersu, sedih banget ya. Ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke dalam korupsi, kita Aha. mungkin saat ini yang sedang ramai juga ini tanggapan dari berbagai pihak tentang pernyataan Pak Prabowo, yaitu bahwa LSM itu didanai asing untuk memecah Oh, belah eh, ya. Indonesia. Begitu dinyatakan itu kan pada saat pidato di hari lahir Ya, Pancasila ya, tanggal ya, ya. 2 Mei Kemarin itu lalu. ya. Ya, kemarin Betul. orang mungkin lebih fokus pada soal Gibran bertemu dengan Pak Tri dan Bu Mega ya. Waktu itu jadi pidatonya Pak Prabowo itu amplifikasinya nggak banyak, tapi belakangan setelah isu itu sedikit turun gitu. Mhm. Walaupun sebenarnya Mhm. naik lagi dengan Iya. fakta yang terungkap bahwa surat dari para purnawirawan itu dikirim saat bersamaan dengan Gibran Mhm. bertemu dengan Pak Tri kan gitu. Itu kalau kalau Betul. lihat salamannya Gibran dengan Pak Tri itu kan banyak orang yang, kalau dalam sejarah Jawa itu orang bisa membayangkan Mbak, peristiwa-peristiwa misalnya kayak Panembahan, siapa sih Mhm. ini siapa kok tiba-tiba saya lupa, yang Panembahan Senopati Karena disungkemi Mbak Senopati dengan menantunya ya. menantunya ya misalnya gitu, yang dia menyujuk ya, itu kan jadi menarik banget itu ya. Jadi saya karena saya baca sejarah itu memang, tapi tiba-tiba lupa, visual saya seperti itu yang membayangkannya gitu. Oke, tapi itu sekarang kita omongin Iya, soal ini. Sayang ya Pak Prabowo sebenarnya lebih baik fokus ke korupsi dulu ya, jangan kemudian membuka front betul. terlampau banyak harusnya gitu ya. Iya. Karena Pak karena kan kemarin para purnawirawan pun juga sebenarnya pintar itu, taktis banget Mbak, karena kan mereka sebenarnya punya 8 poin kan. Yang saya pikir tadinya yang surat yang Mhm. dikirim ke DPR itu berkaitan dengan 8 poin, tapi yang diambil ternyata cuma poin ke-8. Itu kan Mhm. sebenarnya Iya. dari sisi mereka taktis, mereka cuma mau single issue gitu loh. Dengan Iya. cara single issue itu Mhm. dia bisa menarik semua banyak dukungan. Tapi Pak Prabowo kok malah memecahnya menjadi banyak ini, itu kan jadi memecah belah dukungan terhadap dia kan dengan ini, karena LSM dan juga civil Mhm. society mulai jadi nyerang balik Pak Prabowo dengan isu itu gitu. Betul, betul. Jadi memang dari poin-poin tersebut ada 8 tersebut, maka sepertinya yang paling urgent memang malah yang nomor 8, yang nomor Oh iya, terakhir. Dan iya. karena itu paling peristiwa yang paling besar yang membuat kisruh negara ini begitu. Dan Dan menyatukan banyak kepentingan di situ, Mbak. menyatukan Hmm, berbagai hmm, kepentingan iya, iya. dan sepertinya nuansanya ya kalau yang terakhir ini dilakukan maka dimaafkanlah itu yang nomor 1 sampai dengan yang nomor 7 Iya, itu iya, iya, iya. kesalahan itu begitu ya. Ah, hmm. Tapi apa sih yang apa sih yang dikatakan Pak Prabowo kemarin sehingga membuat banyak LSM dan juga pengamat dan juga tokoh itu meriang begitu ya. Ini karena Pak Prabowo tidak hanya sekali ini sebetulnya menyatakan hal ini. Pada hari ulang tahun Gerindra yang lalu ya, Pak Prabowo juga menyebut akan terbongkar siapa saja LSM dan media yang dibiayai oleh negara asing. Ketika itu orang kemudian melihat kepada salah satunya yang disorot adalah Tempo, karena Tempo kan memang menyorot banyak sekali soal Pak Jokowi dan keluarga dan dinasti, begitu juga tentang soal Pak Prabowo, soal sembako
apa dan apa namanya bansos apa dan sebagainya pada saat pilpres dan setelahnya gitu ya. Tapi kemudian terungkap bahwa kalau dana asing atau dia membeli itu di pasar modal gitu, apalagi yang sudah melantai di pasar saham gitu, ya artinya dia membeli di situ begitu kan Mas Hersu. Begitu juga ternyata tidak hanya Tempo, tapi media-media yang lain pun juga didanai itu. Mereka membeli dari asing itu membeli saham-saham media Indonesia, begitu media yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya satu media saja. Nah, terus kemudian juga pada bulan April ya, pada sesi wawancara Pak Prabowo dengan para pemimpin redaksi, ada 6 pemimpin redaksi di Hambalang ketika itu, dia juga menyebut bahwa demonstran yang penolak revisi Undang-Undang TNI itu dibiayai pihak asing. Ketika itu kan banyak sekali yang gemes gitu dengan pernyataan Prabowo. Dan kemarin itu, ini saya kutip beberapa saja ya, dia mengatakan seperti ini dalam pidatonya pada hari lahir Pancasila. Pak Prabowo mengatakan, ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya katanya. Mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri. Ya, pers sekali lagi ini disebut gitu ya. Kita ingat kata-kata proklamator kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, bla bla begitu. Itu yang soal kalimat itulah yang banyak sekali dipermasalahkan Mas Hersu. Karena kemudian dianggap sebagai menepu air dan yang terpercik kepada wajah sendiri Ya. atau muka sendiri begitu. Jadi kemudian banyak sekali di medsos ini yang mengunggah kembali kesepakatan Prabowo dengan Bill Gates, yaitu pemilik Bill and Melinda Oh Gates ya, 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 Foundation. ya. Mhm. Berkaitan Yang kemudian anu ya, TBC ya, vaksin TBC itu ya. betul, Mm-mm. untuk penelitian dan vaksin TBC begitu dengan Mm-mm. sekian ribu volunteer nanti dari Indonesia dan sebagainya. Yang di situ disebut mencapai dana yang digunakan sebesar investasinya ya atau hibahnya sebesar 2,7 triliun rupiah. Ini dana yang besar sekali. Dan kemudian juga selain itu ada juga Mas Hersu. Ada ada Usman Hamidnya yang ini mengatakan seperti persis seperti kayak yang kata Mas Hersu tadi, dia mengatakan yang bersifat kritik oposisi dianggap kelompok pengganggu dan musuh. Ini tanggapan terhadap pernyataan Ini Prabowo tadi. Amnesty Internasional ya. Amnesty Internasional Indonesia ya. Amnesty Internasionalnya sendiri itu adalah lembaga pemerhati HAM yang sangat populer di dunia. Nah, ini yang untuk Indonesianya yang dipimpin oleh Usman Hamid. Nah, pernyataan seperti itu seperti meninggalkan sejarah, dia mengatakan seperti itu. Jadi, musuh-musuh utama bangsa kita bukanlah LSM asing. Musuh utama bangsa kita dan yang melumpuhkan negara kita adalah elit-elit politik yang terlibat Yes, korupsi. Nah, yes. itu dia poinnya. Karena mereka itu mereka mencuri masa depan anak-anak kita, mereka Mm-mm. merusak bangsa kita sekarang, dan mereka memecah belah. Dan Jadi jangan ini, lupa loh, bangsa asing itu juga masuk ke Indonesia itu juga karena elit-elit politik itu loh. Ya, iya, misalnya iya, soal iya. sekarang nikel dan sebagainya, pengusaha nikel di Cina, dari Cina dan sebagainya masuk itu kan konspirasi dengan para elit politik kita gitu. Begitu juga Iya, kalau iya, ngomongin yang betul. lain-lain tambang semua seperti itu. Iya, iya, betul sekali Mas Ersu. Ini kemudian yang menarik, ini saya melihat yang dikumpulkan oleh Dandi Laksono dan juga oleh narasi, Hmm. yang kemudian apa saja sih yang menampar muka sendiri itu, yang bekerja sama dengan asing, menerima hibah dari asing, kerja sama asing, menerima bantuan asing, begitu ya, yang kemudian asing itu, yang mau Hmm. tidak mau kita harus bersama dengan mereka, bahkan sebagian mereka, ya mengatur kita dengan berbagai kebijakan, begitu. Hmm. Nah, contohnya seperti ini. Pada tanggal 20 Maret 2025, Prabowo undang investor asing, Indonesia terbuka, butuh investasi. Hmm. Itu sebenarnya sesuatu yang normal ya, tapi Hmm. kalau Pak Prabowo dengan mengatakan menuduh LSM pada pers apa dan sebagainya seperti itu, kemudian loh, pemerintah sendiri juga sangat terbuka, menyatakan terbuka kepada asing. Kemudian ini pada eh, tahun 2024, eh, Prabowo mengatakan sah. Oh, ini Pak Jokowi ketika itu ya, sah. Jokowi perpanjang izin tambang Freeport sampai cadangan Hmm. habis. Hmm. Ini kan luar biasa. Walaupun banyak sekali buzzer yang masih tidak percaya dan mereka mengatakan Pak Jokowi ini berhasil mengembalikan Freeport ke Ah, pangkuan bumi pertiwi dan dia sih bukan sebagainya. nggak percaya, tolol aja Mbak itu, gitu. Iya, iya, dan bagian dari buzzer yang dibayar. Hmm. Kemudian Prabowo janji terbuka ke investor asing. Kami telah liberalisasi undang-undang. Ini pernyataan Pak Prabowo sesudah dilantik pada bulan November 2024. Langsung dia mengatakan seperti itu. Kenapa? Ya karena kita babak bundas, karena kita
memang apa namanya investor asing susah masuk ke Indonesia, kemudian pajak kita tidak memenuhi target, sementara kita harus berhutang lagi untuk menutupi untuk pembangunan negara kita gitu, untuk menutupi anggaran. Kemudian ada lagi daftar 6 warga negara asing di jajaran pengurus Danantara dari Amerika hingga Thailand. Ini kan apa ya istilahnya blow on betul begitu ya. Sementara ada Ray Dalio sudah keluar ya, tapi setidaknya ada 4 Ray Dalio dari Amerika. Setidaknya ada 4 gitu yang masih tercantum dan masih disebut-sebut oleh Danantara akan menjadi Ya. penasihatnya gitu. Yaitu antara lain misalnya ekonom Jeffrey Sachs itu, kemudian ada pensiunan manajer dana yang Capman Taylor, Hmm. kemudian mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, Hmm. dan juga mantan kepala dari Credit Suisse Group itu Asia Helman Sitohang begitu. Walaupun dia orang Indonesia, dia mewakili pihak asing. Yang lain lagi, coba sebagai contoh Mas Hersu, pemerintah Indonesia mendapat hibah dari Jepang. Nah ini biasanya nggak main-main kalau hibah dari Jepang. Ini dari PU ya, bidang PU. DPR setuju pemerintah terima hibah alutsista dari Amerika Serikat. Penandatanganan naskah perjanjian hibah dari Amerika. Uni Eropa beri Indonesia hibah perdagangan 168 miliar. Indonesia resmi terima 24 pesawat tempur F-16 hibah dari Amerika di masa Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Jadi banyak betul gitu. Belum lagi dari USAID. USAID yang sudah dibubarkan oleh Trump itu dulu menjadi salah satu donatur begitu dari berbagai kegiatan sosial Indonesia. Kalau saya pribadi, saya melihat USAID ini jadi kayak bermuka dua ya. Untuk beberapa hal dia membantu, tapi untuk satu hal misalnya soal kaum pelangi Ya, itu LGBT. ya. Hmm. Hmm. Ya, itu dia memberikan bantuan juga seperti bantuan apa namanya bantuan untuk membuat proposal misalnya seperti itu Mas Hersu. Terus kemudian juga bantuan dana, bantuan propaganda apa dan sebagainya. Ya, Jadi ya. sesuai dengan agenda dari Amerika sendiri begitu. Hmm. Tapi coba dari USA apa saja? Pemprov Sumut apresiasi hibah 1,1 juta buku bacaan dari USAID. Kemudian DKP Sulteng terima hibah 150 US dollar, 150 ribu ini ya, Hmm. US dollar dari USAID untuk kembangkan sektor perikanan. Kemudian ada Pemkot Depok dapat hibah sarana CTPS dari USAID dan sebagainya, banyak sekali. Jadi memang kita ini diliputi dengan banyak sekali bantuan, hibah, investasi, terus kemudian donasi apa dan sebagainya. Ini yang tercatat mereka ini masih dalam bentuk organisasi seperti Ford Foundation, terus itu seperti USA tadi begitu ya. Nah, lain lagi itu nanti dari segi pendidikan, dari apa dan sebagainya, dan malah pemerintah Indonesia kan membuka kerjasama itu. Dari situ kan dari segi pendidikan saja misalnya, banyak orang-orang LSM yang memang mendapatkan donasi atau beasiswa pendidikan di luar negeri dan itu diketahui oleh pemerintah begitu. Jadi kita tidak tahu siapa yang membuat pidato dari Prabowo tersebut, tapi Nah, itu Prabowo. dia. Ya, itu poinnya itu yang saya sayangkan. Ini yang salah saya kira penasihat nasihatnya dan juga buat pidatonya ya. Kenapa? Karena Ya. dalam situasi sekarang ini justru seperti saya sebutkan tadi itu Pak Prabowo itu harusnya kalau memang dia menjadi solidarity maker gitu loh. Ya, Mbak Mm-mm. Agi ya. Dan Iya. mungkin dia masa lalu membuat musuh dari luar itu bisa mau menyatukan kekuatan di dalam negeri kan gitu kan. Kalau dulu biasanya gitu Mm. kita ciptakan musuh dari luar sehingga terjadi soliditas pada kita. Tapi kan di Indonesia kita tahu bahwa musuh kita utama itu dari dalam. Itu yang jadi masalah soal koruptor. Kemudian saya juga tadi menyebut mengapa kemudian Warna Purnawirawan TNI yang mengirim surat ke DPR itu lebih taktis Mm. dan strategis karena dia cuma akhirnya menyadari oke, gue kesampingkan isu-isu yang sebenarnya kita tahu kan orang seperti Pak Tri dan para senior itu bicara kembali ke UUD 45, kembali ke UUD 45 itu kan jadi Mm. harga mati. Tapi untuk hal yang segede itu aja mereka kesampingkan dulu gitu. Yang penting fokus Ya. kita musuh bersama Betul. kita siapa? Ya Jokowi dengan anaknya Gibran Rakabuming begitu. Karena Mm. seperti dikatakan oleh Pak Tri, ini bahaya sekali bangsa ini kalau nanti dicerahkan kepada Gibran Rakabuming. Dan itu memang jauh lebih gede mudorotnya gitu. Nah, kenapa Pak Mm. Prabowo mengambil itu? Kenapa nggak fokus kalau korupsi? Korupsi aja gitu. Kalau mau sikat keluar Mm. Jokowi, sikat keluarga Jokowi gitu loh. Itu pasti Mm. akan membuat publik menyatu mendukung Pak Prabowo. Kalau begini orang yang tadinya mendukung Pak Prabowo bisa kabur lagi kalau gitu situasinya kan gitu.
Iya, betul. Dan kemudian kalau kita hubungkan dengan korupsi yang dikatakan oleh Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia tadi, Hmm. yang paling menjadi musuh itu adalah koruptor. Koruptor ini dengan uang kekuatannya, mereka bisa membeli buzzer, Mas Hersu. Iya. Tidak hanya mereka buzzer untuk menutupi, mereka juga nanti akan men-trending topikkan hal-hal yang lain Hmm. untuk mengalihkan begitu. Hmm. Jadi fokus kita akan teralihkan dan itu dibuat trending di X, dibuat trending di Instagram, itu mereka mampu. Bahkan sekarang hasil investigasi ya dari harian Kompas, bukan dari kompas.com, dari harian Kompas yang mengatakan bahkan menjadi buzzer itu sampai ke ibu-ibu rumah tangga, Mas Hersu. Kenapa Oh. mereka menjadi buzzer? Ya karena mereka ini cari cari uang lah untuk Mm-mm. hidup, cari uang, cari pekerjaan. Kalau masyarakat Indonesia sudah sejahtera, seperti kata Mas Hersu dan Mas Hersu merujuk kepada pernyataan dari Pak Mahfud begitu ya, Mm-mm. bahwa kalau tidak ada korupsi kita masing-masing akan mendapat 20 juta begitu per bulannya hanya Dari dengan kita korupsi diam aja tambang ya, korupsi dari tambang tambang. ya. Hmm. Betul, hanya dari tambang loh, bukan Iya, iya. dari Hmm. kelapa sawit apa dan Iya, sebagainya iya, iya. begitu ya. Hmm. Hanya Hmm. dari tambang saya 20 juta. Nah, itu kita mana mau ibu rumah tangga jadi buzzer. Mereka pasti apalagi ibu rumah tangga taruhlah seperti saya yang berkerudung apa dan sebagainya, pasti akan memikirkan, aduh ini sebenarnya pekerjaan berdosa ya karena ngomong hoax begitu kan. Ya, Hmm. yang sudah sesuatu yang sudah disediakan untuk kemudian disebarkan. Tapi Hmm. yang terjadi saat ini ya seperti itu, industri Ya, buzzer dan sebagainya oke. dilakukan oleh para koruptor Iya. itu. Selain Atau mereka bahkan ada fenomena yang sebenarnya menyedihkan di Sukabumi ya, yang suatu kampung TikTok itu ya, joget TikTok itu yang ya sebenarnya, aduh kita betul. sedih banget deh. Tapi mereka nggak punya pilihan lain gitu. Iya, Walaupun nanti iya. kalau kita ngomong begini, lapangan kerja terbatas, kata kata Bahlil disebut kufur nikmat nanti katanya. Saya ketika ke Bahlil ngomong gitu, saya bayangkan coba sekali-kali Bahlil ikut kemarin job fair yang di Cikarang itu dan bagaimana lihat orang berantem seperti itu. Udah deh, dia nyamar gitu, seperti di situ cari-cari pekerja. Dia pasti dia tidak akan ngomong itu bahwa itu kufur nikmat itu. Dia pasti akan menyadari betul-betul rakyat. Inilah memang seperti yang kita sebut pejabat kita teraliniasi dari realitas yang ada pada rakyatnya gitu. Iya ya, dan kalau Bahlil belum sampai ke Gen Z, ribuan 25.000 Gen Z yang ada di sana baru kelihatan nongol gitu aja Mas Hersu, dia Hmm. udah nggak akan nyampe karena pasti mungkin Gen Z itu Pada sudah akan ngamuk ya. mengeroyok dia, sudah ngamuk gitu ke Bahlil. Coba kita melihat Kufur apa yang nikmat terjadi. apa gitu loh. Betul, betul. Nah, Ya, ini ya, kita masuk ya. ya tadi ke dalam korupsi. Selain Korupsinya ya, Pak. korupsi, Hmm. korupsinya. Hmm. Selain korupsi-korupsi yang kemarin sudah kita bahas, banyak sekali kita akhir-akhir ini membahas korupsi begitu ya. Dan korupsi ini terjadi di masa Jokowi, di Hmm. masa 10 tahun pemerintahan Ya, Jokowi. ya. Hmm. Dan satunya ini yang bikin kita, waduh saya membacanya edan betul ini gondeng banget ini ya. Itu Hmm. adalah korupsi dari 2.100 perumahan pejuang tim-tim Mas Hersu. Ini para Hmm. veteran Hmm. yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini Hmm. luar biasa sekali. Jadi ada ratusan miliar ini belum belum diketahuan gitu ya korupsinya jumlahnya, tapi yang pasti ratusan miliar. Jadi bahkan yang melaporkan ini dari pemerintah sendiri melaporkan ke pemerintah yang lainnya. Dari Kementerian satu, dari Kementerian PKP yaitu Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu yang dipimpin oleh Marwarar, dan kemudian melaporkan Kementerian Pekerjaan Umum. Begitu yang Hmm. dulu adalah Kementerian PUPR di bawahnya Hmm. Basuki Hadi Mulyono. Hmm. Yang dilaporkan ini adalah soal itu tadi 2.100 rumah untuk ex pejuang Timor Timur begitu, Hmm. dan ini melibatkan BUMN-BUMN yang membangun Hmm. proyek tersebut, Mas Hersu, yaitu dikerjakan antara lain oleh Nindya Karya, Adikarya, dan Berantas Abipraya. Nah, Berantas Abipraya ini yang menjadi direktur atau komisaris utama, menjadi komisaris utamanya ini adalah Wakil Menteri BUMN begitu, Hmm. Wakil Menteri dari Kementerian PU begitu. Jadi ini, waduh, akhirnya kemudian kalau saya baca ini Mas Hersu ya, sebelumnya ini sudah diundang ini ibu ini ke Siapa Kejati sih NPT. namanya? Diana Kusumastuti atau siapa namanya? Betul, namanya Diana Kusumastuti. Ini yang kemarin juga kita sebut sebagai ini loh, orang yang sudah menjadi wamen PU Hmm. dan kemudian wamen atau wamen pada umumnya, tapi kemudian disebar menjadi komisaris di BUMN ini, komisaris BUMN Hmm. ini. Hmm. Bahkan ada satu orang menjadi komisaris di tidak hanya di satu tempat begitu. Hmm. Hmm. Nah, ini yang kemudian disoroti karena memang gaji sebagai wamen PU saja itu sudah ratusan juta. Kemudian menjadi komisaris utama dari Berantas Abipraya yaitu BUMN di bawah
pekerjaan umum itu juga gajinya ratusan juta juga Mas Hersu. Bahkan nggak tahu kalau sampai nggak ini ke miliar begitu pendapatannya kalau seandainya digabungkan begitu ya. Karena beberapa BUMN yang tajir-tajir itu seperti Pertamina antara lain begitu ya kan sampai miliaran itu per bulannya. Ya, ini yang kemudian bikin kita prihatin begitu karena memang masih diperiksa, masih dimintai keterangan istilah Hmm. dari Pak Hardi Siregar, Hmm. Kapus Penkum, yaitu karena belum menjadi tersangka. Jadi masih menjadi dimintai keterangan saja karena masih tahapannya juga belum penyidikan tapi masih tahap penyelidikan. Hmm. Tapi dengan posisinya sebagai komisaris utama yang menjadi pengawas dari Berantas Abipraya dan kemudian ikut membangun proyek untuk para pejuang tim-tim tersebut, ya artinya masa dia nggak tahu kasus seperti ini? Hmm. Karena ini memang kalau kita melihat Mas Hersu, apa ini temuan dari Inspektorat Jenderal PKP Perumahan dan Kawasan Pemukiman tadi memang luar biasa. Jadi dari 2.100 unit rumah yang standar itu mengalami total loss. Total loss ini artinya adalah ya udah nggak bisa diperbaiki lagi begitu. Rumah-rumah tersebut misalnya terjadi ketinggian ketinggian permukaan tanah atau elevasi untuk satu rumah itu Hmm. ambrol gitu ya, anjlok kayak begitu. Ketinggian elevasinya itu berbeda akibat ada pergeseran, akibat dari permukaan tanah yang dulu seharusnya dipadatkan tapi tidak dipadatkan dengan benar. Nah, Hmm. akhirnya tembok retak, tembok jebol, bahkan ada yang belum dihuni pun sudah rusak seperti itu Hmm. yang menurut PKP itu sudah tidak bisa diperbaiki karena Hmm. kejadiannya ini seperti totalos. Totalos itu berarti harus dirubuhkan kemudian dibangun Ya, kembali begitu. ya. Dipadatkan, dirubuhkan, dibangun kembali. Bayangkan ada 2.100 rumah di situ. Ini dan tidak hanya itu, juga ditemukan adanya harga-harga yang tidak sesuai gitu. Jadi Belum markupnya markup berbagai hal. Iya, kelakuan ya. berbagai hal. Padahal ini Ini untuk luar tadinya untuk para biasa. pejuang integrasi kan, jadi direncanakan ya itu. Iya, iya betul. Hmm. Nah, itulah yang bikin kita, wih gila, bener ini gendeng. Hmm. Ada 2.000 lebih. Ini pejuang integrasi kebanyakan mereka memang tidak bermodal, Mas Hersu. Mereka Iya. kehilangan harta bendanya, Ya. ya. Hmm. Dan kemudian ya mereka hanya mengharapkan ini dari Hmm. pemerintah, begitu. Hmm. Selain tunjangan sebagai veteran yang Hmm. kecil biasanya, dan Hmm. ini masih tega untuk dikorupsi. Hmm. Sementara yang mengkorupsi itu mungkin orang yang tidak berjuang untuk Indonesia, begitu kan? Bukan hanya Ini nggak berjuang, Mbak, mereka udah kaya raya juga gitu loh. Hidupnya itu nggak betul mereka kekurangan. sudah. Jadi koruptor ini kan bukan orang yang butuh makan, Mbak. Mereka itu orang yang rakus. Itu sebenarnya. Ya, Makanya itu betul, betul-betul harus disikat. betul. Dan kemudian rakus dan menyengsarakan orang lain. Itu kan yang membuat kita sebenarnya Hmm, gregetan dengan itu. Itu yang marah bikin Pak betul. Prabowo korupsi Hmm. ya. Dan ada lagi yang sekarang rame juga ini ya. Kalau kita pindah ke satu lagi ke soal bekas dirut Taspen ya, Mbak ya. Ini udah mulai disidangkan kan sekarang ya. Iya, betul. Ini luar biasa juga ini. Kalau melihat namanya ini kan panjang betul ya. Antonius Nicholas Stepanus Kosasih. Ini namanya itu berbau religi. Seperti halnya koruptor-koruptor yang memakai nama Muhammad, begitu ya Mas Ersu. Ini kan hampir sama. Namanya indah, tapi kelakuannya luar biasa zalimnya. Jadi ini Dan ini sudah bukan mulai hanya disidangkan. korupsinya, tapi skandal-skandal perempuannya itu yang bikin kita geleng-geleng kepala ya. Iya, dan kalau kita ingat, Mas Hirsu ingat nggak dulu pada saat kejadian Verdi Sambo, tidak Mm-mm. lama kemudian nama Komarudin Simanjuntak, salah satu Mm-mm. pengacara Oh untuk iya, dia, Brigadir J, ya 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 mm-mm. ya, ya. Dia Ingat mendampingi ya? istri ini ya, mendampingi istri Kosasi ini ya. Hmm, Mm-mm. iya, mendampingi istri Kosasih dan kemudian dia Menyerahkan sebetulnya rekaman video banyak sekali gitu ya. iya, Gitu. betul. Mm. Dan kemudian dia diancam, dilaporkan, tapi ternyata tidak nggak berlanjut ya. Mungkin karena benar, akhirnya Mm. ternyata apa yang dinyatakan oleh Komarudin Simanjuntak itu benar begitu. Mm. Mm. Dan dia kan memasang badan saya berani bertaruh karena saya punya bukti-buktinya. Dan ternyata ini benar. Dan ketika itu ada kejadian di mana istri dari Mm. Antonius Kosasih ini kemudian menggerebek lah begitu ya apa yang dilakukan suaminya di sebuah hotel di Jakarta. Dan terlihat itu memalukan betul sebetulnya. Tapi kenapa Di hotel sudah atau di sebuah restoran sih sebenarnya waktu itu. sepertinya hotel kalau nggak salah Mas Ersu. Coba teman-teman off the record nanti Mm. cari lagi deh itu Iya, ya. iya. Karena Mm. seru banget itu videonya menjadi Di viral. kawasan Senopati seingat saya. Jadi kelihatannya dia Iya lagi, iya, ya itu betul-betul bukan di hotel kawasan ini. Ya, di kawasan apa daerah Kebayoran lah ya, dekat-dekat ya. situ ya Mas Mm. Ersu. Mm. Dan kemudian ketika itu saya herannya tidak langsung dipecat ini orang. Iya, Iya kan? ya, wah kuat ini, Gila udah. sangat kuat ini. Bahkan
kemudian setelah ditangkap pun sidangnya juga lama banget ini prosesnya kan. Iya, iya, Hmm. iya, betul. Padahal seharusnya sudah dengan petunjuk-petunjuk atau apa Nah, bukti-bukti yang diungkap oleh Komarudin Simanjuntak itu seharusnya ya. langsung di-grab Ya, begitulah ya. di Ini Indonesia ini ya, Mbak, kalau udah korupsi seperti itu tuh biasanya air itu uangnya mengalir kemana-mana, dan kalau udah kayak gitu ya betul. Nah, justru itu lebih dia. aman. Jadi kalau mau aman jangan jadi maling. Kalau maling Anda digebukin di Indonesia ini. Tapi kalau Anda koruptor, Anda akan banyak yang belain. Kalau tuh sekarang misalnya Anda di sidang di pengadilan dan nanti Anda dihukum, itu nanti di penjara juga ada aman kok. Nanti biasanya ditaruh di sana Iya. di Sukamiskin sana di Bandung, dan habis itu bisa jalan-jalan, masih bisa booking perempuan-perempuan cantik, masih bisa itu kalau di sana Mbak. Kejadiannya kan Iya, tetap itu. betul. Iya. Ini sudah setowelo-welo dia ditangkap basah oleh istrinya dan istrinya kemudian lapor nangis-nangis, tragedi begitu. Ini masih tetap dijadikan sebagai dia apa setor kemana begitu kan sampai sekuat itu begitu. Ini harusnya diungkap tuh setorannya kemana saja begitu. Kalau cuman dia aja yang ada di ini ya itu tadi seperti kata Mas Hersu masih tetap akan mendapat bantuan dari luar begitu. Dan ini luar biasanya, ini sedikit saja tambahan ya. Luar biasa, dia ini terduga korupsi sekitar 34 miliar ya. Tapi yang kemudian diungkap adalah ada 11 apartemen itu yang dibelikan. Dia yang diduga begitu itu adalah untuk selingkuhannya. Selingkuhannya ini adalah mantan pramugari begitu ya. Dibeli Dan memang 11 itu satu orang atau untuk berapa selingkuhan? iya, untuk satu orang ini selingkuhannya yang namanya mungkin apa kalau istilahnya ini sudah terkintil-kintil begitu ya Mas Hersu. Selingkuhannya bukan banyak, tapi yang disebut ini hanya satu orang ini yaitu Teresia Mela Yunita. Ini namanya sekarang menjadi rame betul. Dan juga ada pembelian rumah kalau tidak atau kendaraan juga ada beberapa begitu ya hasil korupsinya. Itu untuk anaknya bernama Kalista Madonna Kosasih dan Ashley Kristen Kosasih. Ini jumlah coba saya scroll dulu ini dari berita. Saya lihat dari Liputan 6. Deretan apartemennya ada 11. Itu 4 unit apartemen di Project The Smith Kota Tangerang itu ada 10,7 miliar. Kemudian Ya. dua apartemen di Springwood Kota Tangerang. Dia senang betul di Tangerang karena investasi juga dia beli tanah-tanah tuh di Tangsel karena tanah di Tangsel sekarang udah mahal sekali. Itu senilai 5 miliar, 4 unit di Sky di Tangerang lagi 5,07 miliar. Wah, luar biasa. Jadi nggak Kemudian mungkin ada di 34 Beleza. miliar ya. Dari situ aja nggak mungkin 34 miliar kan, pasti lebih dari itu Iya, gitu. betul. Iya. Mm-mm. Ya, ya, ya. Harusnya bukti-bukti dari Ya. Komarudin itu harusnya diambil. Ya. Oke Mbak Agi, jadi saya kira kita mesti highlight lagi Pak Prabowo mesti menghentikan lah ya narasi-narasi yang kemudian malah membuat Hmm. orang menjadi antipati dan memecah belah itu. Fokus saja Pak Prabowo. Jadi kalau Anda mau didukung penuh oleh publik, hajar korupsi, dan itu kemudian juga hajar geng Solo. Karena korupsi itu juga lari-larinya nyari ke situ-situ aja. Jadi kalau itu Pak Prabowo akan didukung penuh oleh publik. Gitu ya Mbak Agi. Betul.